Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umareta Rizky Sabrina dengan NIM 056505332, Program Studi Sistem Informasi, UPBJJ Bogor. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas 2 struktur data dengan kode mata kuliah STSI 4104 dan kode kelas 71 dengan tutor Bapak Ibu Tudodi Lesmana. Soal nomor 1, buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO atau last in first out menggunakan minimal 8 data integer, tampilkan proses push dan pop, serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop. Kemudian jelaskan cara kerja konsep LIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Pertama-tama saya akan mengimport class tag dari library Java terlebih dahulu, agar kedepannya saya bisa menggunakan operasi push dan pop. Lalu setelahnya saya masuk ke kelas yang akan saya gunakan untuk menyimpan program Java ini, yaitu kelas dengan nama soal 1. Setelahnya saya mengetik metode main yang merupakan titik awal program. Setelah itu saya menulis stack integer, stack sama dengan new stack. Baris ini digunakan untuk membuat objek stack yang saya beri nama stack, dan tipe datanya adalah integer atau bilangan bulat. Setelahnya saya membuat array, tipe datanya masih integer, berisi 8 data yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Setelahnya saya menulis line system out, print line, dalam kurung tanda kutip proses push. Ketika programnya di run, output yang akan muncul adalah tulisan proses push yang ada di dalam tanda kutip. Lalu saya mengetik line perulangan yaitu for. Ini nanti digunakan untuk mengambil seluruh data yang ada di dalam array secara satu persatu. Di sini saya mengetik data.length, artinya seluruh data dalam array saya pakai. Lalu saya menyimpan nilai array ke variabel nilai, tertera integer nilai sama dengan data. Setelah itu saya menggunakan metode push, di sini stack.push dalam kurung nilai, yang nantinya variabel nilai akan di-push untuk menambahkan data ke bagian data paling atas dari stack. Lalu di sini saya mengetik system.out.println dalam kurung push tambah nilai. Nantinya ketika programnya di-run, outputnya akan menunjukkan semua data yang sudah di-push atau yang sudah dimasukkan. Lalu di sini saya mengetik system.out.println dalam tanda kutip isi stack setelah di-push ditambah stack. Baris ini nanti menampilkan seluruh isi stack setelah proses push-nya selesai. Dan datanya akan sesuai urutan array yang saya buat. Yang artinya data 80 berada di posisi paling atas atau paling akhir. Lalu saya menulis perulangan for untuk proses pop. Perulangan saya lakukan sebanyak 3 kali, yang nantinya program ini bakal melakukan proses pop sebanyak 3 data. Di sini saya menulis integer nilai yang di pop sama dengan stack.pop. Baris ini berfungsi untuk mengambil data dari paling atas atau dari paling akhir, sekaligus menghapusnya. Dan data tersebut nanti bakal disimpan ke variabel nilai yang di pop. Lalu di sini saya menampilkan data yang di pop dengan cara mengetik system.out.println dalam tanda kutip pop sama dengan tambah nilai yang di pop. Nanti ketika programnya di-run, outputnya akan menampilkan data yang berhasil dikeluarkan dari stack. Lalu saya akan menulis system.out.println dalam tanda kutip isi stack setelah di pop tambah stack. Nantinya line ini ketika di run programnya, outputnya akan memunculkan isi data atau isi stack setelah 3 data terakhir dihapus. Sehingga nanti hasil akhirnya akan menjadi 10, 20, 30, 40, dan 50. Pada program yang saya akan buat untuk nomor 1 yaitu menggunakan konsep LIFO atau last in first out, yang artinya data yang terakhir masuk ke dalam stack akan menjadi data yang pertama keluar juga.
Pada program yang akan saya buat, saya menggunakan metode push untuk memasukkan data secara berurutan mulai dari 10 sampai 80. Lalu saya melakukan pop Lalu saya menggunakan metode pop untuk mengeluarkan data secara berurutan dari paling atas, yaitu dari 80, 70, lalu 60. Untuk kompleksitas waktunya, pada operasi push dan pop, stack memiliki kompleksitas waktu O1 atau konstan. Hal ini karena program pada push langsung menambahkan data ke dalam stack tanpa perlu mencari posisi tertentu. Begitu pula saat melakukan pop, program langsung mengambil data paling atas tanpa perlu memeriksa seluruh isi stack dulu. Maka dari itu, kompleksitas waktu untuk push dan pop sama-sama O1 atau konstan. Soal nomor 2, buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data queue dengan metode FIFO atau first in, first out. Menggunakan minimal 8 data integrar dan tampilkan proses enqueue dan dequeue serta isi queue sebelum dan sesudah proses dequeue. Kemudian jelaskan cara kerja konsep FIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Pertama-tama saya akan memanggil library linkList dan queue dari library Java. Queue sendiri dipakai untuk struktur data antrian atau struktur data queue, sedangkan linked list digunakan sebagai implementasinya. Lalu saya membuat kelas yang saya beri nama soal nomor 2, soal 2. Lalu saya mengetik metode main dan saya langsung membuat queue kosong untuk menyimpan data yang datanya bertipe integrar. Queue ini menggunakan linked list sehingga nanti datanya dapat ditambah dan dihapus dengan lebih mudah. Lalu saya langsung membuat array yang berisi 8 data integrar, yaitu 10, 20, 30, sampai 80. Data ini nantinya bakal masuk ke dalam queue secara satu persatu. Lalu di sini saya mengetik system.out.println dalam kurung tanda kutip proses enqueue. Nanti ketika programnya di-run, outputnya akan ada kalimat yang di dalam tanda kutip ini, yaitu proses enqueue. Lalu saya langsung membuat perulangan, yaitu for. Nanti perulangan ini digunakan untuk membaca seluruh isi array dari awal sampai akhir. Dengan begitu nanti datanya bisa dimasukkan ke queue secara berurutan. Lalu saya di sini mengetik int integrar nilai sama dengan data. Baris ini nanti akan mengambil satu data dari array sesuai indeks perulangan. Nanti nilai tersebut akan disimpan sementara ke dalam variabel nilai yang saya tadi buat. Lalu saya membuat baris untuk proses enqueue, yaitu queue.add dalam kurung nilai. Nantinya data akan ditambahkan ke bagian paling belakang queue. Setiap data yang masuk sesuai urutan, setiap data nanti akan masuk sesuai urutan sehingga konsep FIFO, yaitu first in first out, dapat diterapkan. Lalu saya ketik system.out.println dalam tanda kutip enqueue tambah nilai. Nanti ketika programnya di-run, outputnya akan menunjukkan proses enqueue yang berjalan satu persatu. Lalu saya mengetik system.out.println dalam tanda kutip enqueue tambah nilai. Nanti baris ini ketika programnya di-run, outputnya akan menampilkan data yang baru dimasukkan ke dalam queue. Lalu saya di sini mengetik system.out.println dalam tanda kutip isi queue setelah enqueue tambah queue. Nanti outputnya akan menghasilkan seluruh isi queue setelah semua data berhasil dimasukkan. Dan nanti isinya masih akan tetap karena belum ada data yang dihapus. Lalu saya mengetik system.out.println dalam tanda kutip proses dequeue. Nanti outputnya adalah tulisan proses dequeue. Lalu saya mengetik perulangan lagi, yaitu for dalam kurung int i sama dengan 0, titik koma i kurang dari 3, titik koma i plus plus. Line ini berarti nanti pengulangannya digunakan untuk melakukan dequeue sebanyak 3 kali. Artinya nanti akan ada 3 data yang dikeluarkan dari queue. Lalu saya membuat line yang berfungsi untuk melakukan proses dequeue, yaitu integrar nilai dequeue sama dengan queue.remove.
Line ini nanti akan mengambil dan menghapus data paling depan dari queue. Dan data yang keluar akan disimpan ke variabel nilai DQ. Lalu di sini saya mengetik line yang nanti outputnya akan berisi DQ dan di bawahnya ada data yang berhasil dikeluarkan dari queue. Lalu terakhir saya mengetik system.out.println dalam tanda kutip isi queue setelah DQ. Nanti line ini outputnya adalah isi queue setelah proses DQ selesai dilakukan. Sehingga nanti data yang sudah dikeluarkan tidak akan muncul lagi dalam queue. Untuk soal nomor 2 ini, pada program saya menggunakan struktur data queue, dan struktur data queue sendiri bekerja menggunakan konsep FIFO, yaitu first in first out, yang artinya data yang pertama kali masuk akan menjadi data yang pertama kali keluar juga. Pada program yang akan saya buat, saya menggunakan metode queue.add untuk proses enqueue. Jadi data dimasukkan secara berurutan mulai dari 10 sampai 80. Lalu untuk proses DQ saya menggunakan metode queue.remove dan nanti data yang dihapus akan dihapus dari paling depan atau dari paling awal sesuai konsep FIFO. Untuk kompleksitas waktu operasi queue ini, baik pada kompleksitas enqueue dan DQ, keduanya kompleksitas waktunya adalah O1 atau konstan. Pada enqueue, data yang baru masuk akan langsung ditambahkan ke bagian belakang queue. Jadinya program tidak perlu mencari posisi tertentu atau menggeser data lain terlebih dahulu, sehingga tidak ada gerakan lain. Untuk DQ, sama juga penghapusan data dilakukan langsung dari bagian paling depan, tanpa perlu mencari data mana yang harus dihapus terlebih dahulu. Sehingga baik DQ maupun NQ, kompleksitas waktunya adalah O1 atau konstan. Pada soal nomor 3, buatlah program Java yang mengurutkan minimal 8 data integral menggunakan metode quicksort. Tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan, serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksort. Setelah membuat kelas dan memanggil metode main-nya, saya langsung saja membuat array dengan tipe data integral yang saya beri nama data. Isi array-nya ada angka dari 10 sampai 80 secara tidak berurutan. Setelah itu, saya langsung mencetak teks data sebelum diurutkan menggunakan metode system.out.println. Lalu di sini saya memanggil metode cetak array. Metode ini nanti saya buat di akhir secara mandiri, jadi bukan metode dari library Java. Tujuan metode ini nanti bisa menunjukkan hasil isi array ke output di layar. Parameter metode ini yaitu array data. Lalu setelah ini saya memanggil metode quicksort untuk mulai mengurutkan data. Untuk metode ini, setelah itu saya memanggil metode quicksort yang berfungsi untuk mengurutkan data. Parameter pertamanya adalah array yang akan diurutkan yaitu data. Parameter keduanya yaitu 0 yang menunjukkan indeks awal array. Lalu parameter ketiganya yaitu data.length -1 yang menunjukkan indeks terakhir array. Di sini saya langsung saja mencetak kalimat data setelah diurutkan menggunakan metode system.out.println. Lalu setelahnya saya memanggil metode cetak array dengan parameter data lagi untuk menunjukkan array data setelah diurutkan di output. Setelah itu saya tutup metodenya dengan tutup kurung kurawal, yang artinya kode yang di dalam metode main ini sudah selesai dan selanjutnya saya akan menggunakan metode lain. Setelahnya saya mengetik public static void quicksort, yaitu saya setelah ini menggunakan metode yang bernama quicksort. Metode ini bertugas untuk mengurutkan array menggunakan algoritma quicksort. Parameternya adalah r atau array yang akan diurutkan nanti, lalu low dan height itu akan menunjukkan batas indeks yang sedang diproses nantinya. Saya menggunakan kondisi if low lebih kecil daripada height. Kondisi ini digunakan untuk mengecek apakah ada bagian array yang masih perlu diurutkan atau tidak. Jika indeks awal lebih kecil daripada indeks akhir, berarti masih ada lebih dari satu elemen di dalam bagian tersebut. Kalau hanya tersisa satu elemen atau kosong, artinya proses rekursif atau proses pengulangan akan berhenti. Setelah itu saya memanggil metode partition untuk membagi bagian array berdasarkan pivot. Pivot sendiri adalah nilai acuan dalam quicksort yang digunakan untuk memisahkan angka kecil dan angka besar. Metode partition ini akan mengembalikan posisi pivot yang sudah benar, lalu nilai tersebut akan disimpan dalam variabel pivot index. Setelah itu saya memanggil metode quicksort lagi ya, untuk mengurutkan bagian paling kiri pivot.
Semua elemen yang ada di bagian kiri pivot akan diproses lagi dengan cara yang sama. Lalu saya mengetik quicksort dalam kurung R, pivot index plus 1, height. Untuk bagian ini digunakan untuk mengurutkan bagian kanan pivot. Jadi semua elemen yang lebih besar dari pivot itu akan berada di sisi kanan array. Quicksortnya akan terus membagi dan mengurutkan bagian kanan sampai selesai. Sampai pada akhirnya seluruh array akan terurut dari angka yang terkecil sampai angka terbesar. Setelah itu saya menutup blok if ini dengan tanda kurung awal, yang artinya semua proses ini sudah selesai saya buat. Dan ada lagi di bawahnya ditutup kurung awal untuk menutup metode quicksort. Setelahnya saya memanggil metode partition, public static integer partition. Metode ini nanti bertugas buat membagi array menjadi 2 bagian berdasarkan pivot. Bagian kiri berisi angka kecil, nantinya sementara bagian kanan akan berisi angka besar. Metode ini juga nantinya digunakan untuk menentukan posisi akhir pivot yang benar. Di sini saya menulis integral pivot sama dengan array dalam kurung height. Baris ini nanti menentukan pivot sebagai elemen terakhir array. Pivot ini angka acuan untuk membandingkan elemen lain, dan pada awal program pivot pertama bernilai 60. Pemilihan pivot ini sangat berpengaruh terhadap kecepatan quicksort nantinya. Lalu saya di sini mengetik integral i sama dengan low kurang 1. Variabel ini digunakan untuk menandai posisi elemen yang lebih kecil daripada pivot. Lalu saya di sini menggunakan metode pengulangan for dalam kurung integral j sama dengan low, titik koma j lebih kecil daripada height, titik koma j plus plus. Perulangan for ini digunakan untuk memeriksa semua elemen array satu persatu. Variabel j, sementara untuk variabel j, dia akan bergerak dari indeks awal sampai sebelum pivot. Dan setiap elemen akan dibandingkan dengan nilai pivot. Dan looping ini adalah inti proses partitioning pada quicksort ini. Lalu saya menggunakan kondisi if dalam kurung r, j, kurang lebih sama dengan pivot. Kondisi ini nanti digunakan untuk mengecek apakah elemen saat ini lebih kecil atau sama dengan pivot. Jika benar, elemen ini nanti akan dipindahkan ke bagian kiri array. Tujuannya agar angka-angka yang kecil nanti akan berkumpul di bagian kiri, sehingga yang di bagian kanan hanya tersisa angka-angka besar. Proses ini nanti akan membuat array perlahan semakin terurut. Lalu saya di sini mengetik i plus plus titik koma. Baris ini nanti menambah nilai i satu langkah. Artinya jika ditemukan elemen yang cocok akan ditempatkan di bagian kiri pivot. Dan posisi ini nanti akan digunakan untuk menyimpan elemen kecil tersebut. Lalu saya di sini mengetik integral temp sama dengan array r dalam kurung i. Nilai pada array i ini disimpan sementara ke dalam variabel temp, artinya variabel sementara ini diperlukan agar nanti datanya tidak hilang saat ditukar, dan teknik ini disebut teknik swap atau pertukaran data. Lalu saya mengetik r dalam kurung i sama dengan r dalam kurung j. Artinya nilai pada indeks j akan dipindahkan ke indeks i. Artinya nanti elemen kecil dipindahkan ke bagian kiri array. Dan ini adalah langkah pertama proses pertukaran datanya. Lalu saya mengetik array j sama dengan temperatur titik koma. Nilai sementara dari temperatur nanti akan dimasukkan ke indeks j. Dengan begitu proses swap selesai dilakukan. Jadi setelah metode partition ini selesai, artinya posisi seluruh elemen itu sudah berhasil terurut. Lalu saya membuat metode untuk menampilkan isi array, yaitu metode cetak array. Di sini saya mengetik public static void cetak array dalam kurung integral r. Di sini saya langsung membuat pengulangan atau looping dengan metode for dalam kurung integral i sama dengan 0, i kurang dari array dot length, titik koma i plus plus. Ini fungsinya nanti akan membaca seluruh isi array atau seluruh array length. Lalu sini saya langsung saja mencetak setiap elemen array dengan metode system.out.print dalam kurung array i tambah tanda kutip kosong. Setelah itu saya langsung tutup loopingnya saja. Quicksort sendiri bekerja dengan cara memilih satu elemen sebagai pivot atau nilai penentu. Namun pada program yang saya buat ini, pivot yang dipilih itu ada elemen terakhir array-nya. Kemudian nanti array-nya akan dibagi jadi 2 bagian, yaitu elemen yang lebih kecil berada di
diletakkan di sebelah kiri pivot dan elemen yang lebih besar diletakkan di sebelah kanan pivot. Setelah pivotnya berada di posisi yang benar, proses yang sama dilakukan kepada bagian kiri dan kanan secara rekursif atau secara berulang sampai seluruh data terurut.